Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya meresmikan penetapan status tersangka terhadap mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji. Tak sendirian, Gus Yakut terseret bersama orang kepercayaannya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama Isfah Abid Aziz alias Gus Alex. Juru bicara KPK Budi Prasetyo pada Jumat 9 Januari mengungkapkan bahwa penetapan status tersangka terhadap keduanya sebenarnya telah dilakukan penyidik sejak Kamis 8 Januari 2026. Sengkarut ini bermula dari kebijakan diskresi sepihak yang diambil Kementerian Agama terkait tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jamaah dari Arab Saudi. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, kuota tambahan tersebut seharusnya dibagi dengan porsi 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun, Gus Yakut justru membagi rata kuota tersebut menjadi 50% reguler dan 50% khusus. Akibatnya, jatah haji reguler terpangkas drastis. Sekitar 8.400 jamaah haji reguler yang seharusnya bisa berangkat pada tahun 2024 terpaksa gigit jari, padahal antrian mereka sudah sangat panjang. Saat ini, KPK masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung total pasti kerugian negara. Di sisi lain, KPK memberikan peringatan keras kepada pihak swasta, yakni penyelenggara ibadah haji khusus atau Biro Travel. KPK meminta Biro Travel dan asosiasi untuk kooperatif mengembalikan uang yang diduga mengalir dari praktik lancung pembagian kuota ini. Kuota haji kami sampaikan update-nya bahwa confirm KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Yang pertama Saudara YJ selaku ex-Menteri Agama dan yang kedua Saudara IAA selaku staf khusus Menteri Agama pada saat itu. Dalam perkara dengan sangkaan kerugian keuangan negara atau pasal 2 pasal 3, BPK saat ini masih terus melakukan kalkulasi besarnya nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan di perkara ini. Terkait dengan kelanjutan penyidikannya, nanti kami akan update karena memang penyidik masih terus melakukan pemeriksaan dan juga penyitaan terhadap barang bukti yang dibutuhkan, termasuk dari para PIHK atau Biro Travel penyelenggara ibadah haji sebagai salah satu upaya juga untuk optimalisasi aset recovery, sehingga ketika nanti sudah ditetapkan nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari perkara ini, kemudian KPK juga bisa memulihkannya secara optimal. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak-pihak yang selama ini telah kooperatif, hadir memenuhi panggilan penyidik, kemudian memberikan keterangan yang dibutuhkan, termasuk mengembalikan barang bukti, kemudian disita, di antaranya dalam bentuk uang. Yang kedua, KPK juga mengimbau kepada pihak-pihak PIHK, Biro Travel maupun asosiasi untuk kemudian juga bisa kooperatif, termasuk dalam hal pengembalian uang-uang yang diduga terkait dari konstruksi perkara ini. Di mana dalam konstruksi perkaranya dari kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia, yaitu sejumlah 20.000 yang seharusnya menutup panjangnya antrian di penyelenggaraan haji reguler, kemudian dilakukan diskresi oleh Kementerian Agama dibagi menjadi 50%, 50%, sehingga penyelenggaraan haji reguler mendapatkan suatu seperti itu dan penyelenggaraan haji khusus mendapatkan suatu seperti itu atau di rata. Yang kemudian dari diskresi yang bertentangan dengan undang-undang tersebut mengakibatkan kerugian
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.